الدولة. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Seorang turis Prancis diduga hilang di pesisir barat Lampung saat menyelam. Turis dari Prancis yang diduga hilang di pesisir barat Lampung tersebut diketahui bernama Leo Bautami, 25 tahun. Daniel Arianto, pengelola penginapan Villa Mios Bungalows Pesisir Barat Lampung, mengungkapkan korban sendiri di penginapan tersebut sejak 10 Juli yang lalu. Dijelaskannya, kejadian tersebut berawal pada Minggu 28 Juli 2024, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat keluar dari Villa Mios Bungalows dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna merah. Saat itu korban membawa peralatan memanah, menyelam, dan berpamitan kepadanya untuk memanah ikan di sekitar walur. Menurutnya, korban sudah sering menyelam dan memanah ikan, tetapi biasanya dia sudah kembali di penginapan paling lambat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, karena korban tidak kunjung pulang. Kemudian pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, ia mencari keberadaan tamunya itu. Namun tidak juga ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Pantauan di lokasi saat ini pihak kepolisian sedang melakukan olah TKP. Sementara itu juga Tribuners, Polres Pesisir Barat sempat melakukan olah TKP tempat motor turis asal Prancis ditemukan. Aparat kepolisian masih melakukan olah TKP di lokasi tempat ditemukan motor turis mancanegara asal Prancis, Leo Bautami, 25 tahun, yang diduga hilang saat menyelam di pantai Walur, Pesisir Barat. Menurut pantauan Tribun Lampung di lokasi saat ini, aparat kepolisian dari Polres Pesisir Barat sedang melakukan olah TKP tempat ditemukan motor korban. Terlihat pihak kepolisian memeriksa barang-barang korban yang tertinggal di dalam motor tersebut. Nampak dari dalam motor korban ditemukan baju kaos, dompet, serta identitas korban. Begitu juga warga sekitar mulai berdatangan di lokasi mengetahui adanya turis mancanegara yang hilang. Enggak lo. Mister. Kacamata, alat snorkeling, tas untuk peralatan barang-barang dia, waist bag, terus sama pakai celana boxer, sama kaos, terus sama sabuk-sabuk untuk ngegantung ikan, sama beserta talinya juga. Dan juga sebelum dia pergi itu, dia sempat ngasih tahu bang sama saya bahwasanya dia itu cedera di kaki selangkang sebagian kiri.
Karena emang saya kan ada janji sama dia sebelumnya untuk mau berenang bareng, tapi dia ngomong belum bisa karena kakinya lagi sakit. Alhasil dia nyelam aja. Sebelah kaki sebelah kiri. Selangkang kaki sebelah kiri. Dan juga dia punya riwayat disleksia di bagian otak sebelah kiri. Disleksia. Ya, dia tuh semacam kayak vertigo lah ibaratnya gitu, Bang. Kayak vertigo dan juga ngaruh di ingatan, Bang. Dia kadang agak susah mengingat sesuatu, Bang. Kayak sering lupa atau mungkin. Dia ngomong sama saya, cuman ya itu tadi, semuanya dia ngomong katanya gak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja. Ya kita sebagai pengelola percaya aja kan, Bang, karena emang dia udah ngomong dia gak apa-apa, gak ada masalah untuk pergi menyelam itu, walaupun kita udah himbau untuk istirahat dulu hari ini, cuman kata dia gak apa-apa, dia bisa. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk papan surfing aja tinggal, dia nggak bawa di ini. Berarti dia yang dibawa tinggal. ini peralatan snorkeling sama panah ya? Alat panahan. Baik, Rumuners, untuk kabar terbarunya, Leo Bautami, turis asal Prancis yang diduga hilang tenggelam saat menyelam di pantai Walur pesisir barat, akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Puskesmas Kroy untuk mengetahui penyebab kematian korban. Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pesisir Barat mengimbau kepada masyarakat jika menemukan turis asal Prancis yang diduga hilang di pantai Walur agar segera menghubungi pihaknya. Sekretaris BPBD Pesisir Barat Herman Syah mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Basarnas Tanggamus terkait hilangnya turis asal Prancis tersebut. Adapun upaya pencarian yang dilakukan sementara ini baru menyusuri pinggir sekitar pantai Walur. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat jika menemukan tanda-tanda keberadaan korban agar segera melapor ke pihaknya. Salah satu turis yang menginap di Nios juga dari kemarin pukul siang pergi melaut memakan ikan, sampai sore tidak kembali dan pihak hotel baru melaporkan tadi pagi pihak yang berwajib. Setelah mendapat informasi kami pihak BPBD, kepolisian dan terkait lainnya ke lokasi pada siang ini dan alhamdulillah korban atas nama Leo Bautami, warga negara Prancis yang telah menginap di Hotel Mio selama 15 hari, diketemukan jam 14 tadi siang oleh nelayan. Dan saat itu kami sedang berada di lokasi dan terus mengevakuasi korban ke Puskesmas Pesisir Tengah. Kemungkinan besar korban berangkat jam 13 kemarin, hari Minggu ya, tanggal 28, pergi memanah ikan. Dan tidak tahu sebab, mungkin hal-hal tertentu beliau tenggelam. Dan tadi jam 14 itu kita ketemukan tidak jauh dari TKP. Itu ditemukan. Ini masih kita lakukan visum di rumah sakit Puskesmas Kroy oleh pihak Inafis dari Polres Pesisir Barat dan pihak Puskesmas. Baik, Tribuners, kami sudah terhubung ke pengamat Bang Yopi Pangki. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Pak Fendi. Selamat siang, Bang Yopi. Selamat siang. Baik, Bang, langsung saja mungkin dari kacamata pengamat atau Bang Yopi sendiri, bagaimana melihat kasus turis Prancis yang hilang dan akhirnya ditemukan meninggal? Itu yang saya tahu, turis Prancis itu kan solo traveler ya dari Prancis. Dia punya hobi spearfishing ya, free dive. Kalau yang saya tahu sih, kalau namanya free dive itu kan ada risiko ya. Itu
yang saya tahu harus punya teman. Jadi never free dive alone. Itu salah satu aturan yang harus dilakukan oleh semua freediver di dunia. Nah, kalau yang aku tahu, yang kawan kita freedive dari Prancis ini saat freedive di pesisir barat itu dia sendiri. Jadi ya namanya sendiri berarti kan risikonya semakin tinggi ya. Yang punya buddy, yang punya teman saat freedive saja ada risiko. Nah ini apalagi kalau dia freedive-nya sendiri, itu Mbak Fenty. Baik Bang Yopi, mungkin sebelumnya Bang Yopi, apakah di Lampung sendiri sering terjadi kasus serupa? Saya bukan ini ya, bukan penyelam, bukan freedive ya, tapi yang saya tahu sih kayaknya belum ada kalau yang sampai blackout sampai meninggal. Kalaupun blackout mungkin ada ya, mungkin ya, saya nggak tahu pastinya, bisa Tribun cek lagi katanya. Tapi yang namanya blackout celaka saat freedive itu ya sangat memungkinkan. Kalau di kalangan freedive itu banyak aturan dia. Saat sebelum melakukan freedive, dia biasanya bakal cek dan recheck ya, jangan memaksakan diri, menyelam itu di bawah pengawasan teman atau buddy ya. Terus jangan memantau situasi sekitarnya, misalnya di situ kan pesisir barat ombaknya besar, apakah arusnya aman atau tidak, itu dia harus tahu juga. Gitu, Mbak. Nah, yang saya tahu kalau sampai meninggal sih, saya nggak tahu ya, kayaknya sih belum ada sih Mbak Fenty. Baik Bang Yopi, bisa dijelaskan secara detail mungkin kepada Tribuners bagaimana sih Bang, apa saja upaya preventif atau imbauan bagi wisatawan asing maupun warga lokal? Yang jelas, yang namanya freedive itu jangan memaksakan diri kalau dirinya itu nggak sanggup. Secara kesehatan ya, apakah dia ada flu atau habis mengkonsumsi obat-obat tertentu, itu dia harus lihat dirinya sendiri sanggup atau enggak. Terus yang penting juga jangan melakukan freedive itu tanpa didampingi teman. Jadi ingat never freedive alone, itu aturan yang baku di seluruh dunia. Jadi jangan coba-coba freedive sendiri. Terus ada lagi ya, secara teknis saya nggak tahu ya, tapi yang secara umum itu yang saya tahu Mbak Fenty. Kalau ini untuk preventif untuk diri kita sendiri ya, untuk sebelum melakukan freedive, itu Mbak Fenty. Baik Bang Yopi, terakhir apa sih Bang yang harus dibenahi dari pemerintah daerah sendiri agar kejadian serupa tak terulang lagi? Pesisir barat itu kan terkenal dengan olahraga sport tourism ya, olahraga, dan itu pasti ada risikonya. Jangan kan yang freedive, yang surfing aja sudah berapa kali yang saya tahu juga ya, ada kecelakaan yang sampai mengakibatkan kematian. Nah, yang kurangnya di kita itu mungkin ini Mbak Fenty, fasilitas kesehatan. Bagaimana jika ada turis yang mengalami kecelakaan di pesisir barat bisa cepat ditangani. Ya, kalaupun belum ada rumah sakit yang memadai, paling enggak perawat-perawat di puskesmas itu bisa menangani dengan cepat. Itu aja semua Fenty yang menurutku harus segera dipikirkan. Berarti harus bukan dipikir. Begitu Bang Yopi. Ya bukan hanya dipikirkan, tapi harus segera ada itu yang unit-unit tanggap darurat kecelakaan untuk surfer dan freedive di pesisir barat. Baik Bang Yopi, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat siang Bang. Sama-sama Mbak Fenty, selamat siang. Kacamata, alat snorkeling,
tas untuk peralatan barang-barang dia, waist bag, terus sama pakai celana boxer, sama kaos, terus sama sabuk-sabuk untuk ngegantung ikan, sama beserta talinya juga. Dan juga sebelum dia pergi itu, dia sempat ngasih tahu bang sama saya bosnya dia itu cedera di kaki selangkang sebagian kiri. Karena emang saya kan ada janji sama dia sebelumnya untuk mau berenang bareng, tapi dia ngomong belum bisa karena kakinya lagi sakit. Alhasil dia nyelam aja. Cedera kaki sebelah kiri. Selangkang kaki sebelah kiri. Dan juga dia punya riwayat disleksia bang, di bagian otak sebelah kiri. Disleksia. Disleksia. Dia itu semacam kayak vertigo lah ibaratnya gitu bang, kayak vertigo. Dan juga ngaruh di ingatan bang. Dia kadang agak susah mengingat sesuatu bang, kayak sering lupa atau dia ngomong sama saya. Cuman ya itu tadi, semuanya dia ngomong katanya gak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja. Ya kita sebagai pengelola percaya aja kan bang, karena emang dia udah ngomong dia gak apa-apa, gak ada masalah untuk pergi menyelam itu. Walaupun kita udah himbau untuk istirahat dulu hari ini, cuman kata dia gak apa-apa, dia bisa. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk papan surfing aja tinggal, dia nggak bawa di ini. Berarti dia yang dibawa tinggal. ini peralatan snorkeling sama panah ya? Alat panahan. Leo Bautami, 25 tahun turis asal Prancis yang diduga hilang tenggelam saat menyelam di pantai Walur pesisir barat, akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Puskesmas Kurui untuk mengetahui penyebab kematian korban. Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pesisir Barat mengimbau kepada masyarakat jika menemukan turis asal Prancis yang diduga hilang di pantai Walur agar segera menghubungi pihaknya. Baik, Tribuners, untuk mengetahui kelanjutan kasus turis hilang di pesisir barat, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan, Saidal. Siap, ya Pak. Bisa dijelaskan apa saja upaya dari pihak kepolisian hingga saat ini untuk pencarian turis hilang dari Minggu hingga akhirnya Leo ditemukan dalam keadaan meninggal? Siap. Jadi pada saat hilangnya di turis asal Prancis ini bermula pada pukul 13 Minggu kemarin, dan pihak hotel baru melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian baru tadi pagi, dan pihak kepolisian juga langsung mengambil langkah-langkah mendatangi TKP, kemudian mengumpulkan keterangan dari para saksi, kemudian berkoordinasi dengan Basarnas dan juga BPBD Pesisir Barat. Kemudian pihak kepolisian juga melakukan membuka atau mencari barang-barang milik korban, yang kebetulan memang motor korban memang ditemukan di pinggir pantai. Dan saat itu juga ada 2 orang warga yang memang bersaksi sempat melihat korban ini memang terjun ke tengah laut untuk memanah mencari ikan. Jadi tadi siang pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP, kemudian langsung melakukan penyisiran di sekitar pantai Walur pesisir barat, dan pada pukul 14:02 jenazah korban berhasil ditemukan di pinggir pantai, tidak jauh dari lokasi. Baik, Saidal. Lantas bagaimana? Baik, boleh teruskan? Ya, dan saat ini jenazah korban masih diidentifikasi di Puskesmas Krui untuk memastikan penyebab kematian korban. Itu. Baik, Saidal. Lantas bagaimana kondisi jenazah korban saat ditemukan? Untuk kondisi jenazah sendiri saat ini memang masih dalam keadaan utuh. Kemudian memang sebelumnya korban ini memang sempat mengalami luka di bagian paha, kemudian memang menurut keterangan dari pihak hotel, yang bersangkutan ini memang memiliki riwayat penyakit semacam
lupa atau susah untuk mengingat, begitu. Kemungkinan juga luka-luka yang ditemukan ini juga di bagian paha ini memang ada tambahan dari benturan batu karang. Itu informasi yang sementara ini yang berhasil kita dapatkan. Baik Saidal, terakhir apakah ada upaya dari BPBD sendiri untuk memberi imbauan kepada warga asing dan masyarakat lokal terkait dengan kasus tersebut? Oke, dari pihak BPBD juga memang sudah mengingatkan pada masyarakat lokal khususnya kemudian pada para wisatawan asing agar selalu berhati-hati saat berenang di pinggir pantai, karena memang laut pesisir barat ini merupakan laut lepas dan berbeda dengan laut-laut pada umumnya yang ada di Lampung. Jadi bagi mereka yang memang kurang memahami kondisi ombak pesisir barat, jangan coba-coba untuk mandi di pinggir pantai. Begitu. Kemudian juga informasi terakhir juga kita dapatkan, ternyata memang turis asal Perancis ini visanya sudah habis sejak tanggal 23 Juli yang lalu. Jadi ini juga yang sangat disesalkan oleh Pemkab Pesisir Barat, kenapa pihak hotel ini tidak melaporkan yang bersangkutan kepada pihak imigrasi atau minimal kepada Dinas Pariwisata untuk melakukan perpanjangan. Jadi memang tadi juga pihak hotel juga sudah mengakui bahwasannya yang bersangkut ini sudah habis masa visanya, kemudian dia tetap dipertahankan tinggal karena alasan yang bersangkutan korban ini sedang menunggu rekan-rekannya yang akan datang ke pesisir barat. Jadi begitu informasi yang kita dapat ya. Baik Saidal, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat kembali bertugas. There's Ibrahim, has Omer, and him has Chrissy. Krisi yang mana? Omer and Chrissy. Ini siapa? Metaf Ibrahim. Kemarin kan kalau di Bangkar mau di ini Dunas, saya bilang ini udah siapa korban tidur di situ kan? Itu minumnya. Masih di hotel. Baik, Tribuners, berikut poin to poin yang sudah Tribun Lampung rangkum mengenai turis asal Perancis yang hilang di pesisir barat. Pertama, turis asal Perancis bernama Leo Bautami, 25 tahun, diduga hilang saat menyelam di Pantai Walur, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung. Pada Minggu 27 Juli 2024, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, Leo keluar dari Villa Mios Bungalow, tempatnya menginap, dengan mengendarai sepeda motor berwarna merah. Informasi dari pengelola villa, Leo membawa peralatan memanah dan menyelam. Ia berpamitan untuk memanah ikan di sekitar Pantai Walur. Pengelola villa juga menyampaikan jika Leo sudah sering menyelam dan memanah ikan, tetapi biasanya sudah kembali di penginapan paling lambat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hingga pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Leo tak kunjung pulang dicari pihak pengelola villa. Motor yang dikendari Leo ditemukan dan polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Pada Senin 29 Juli 2024, Leo ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Jenazah korban sudah dibawa ke Puskesmas Krui untuk dilakukan pemeriksaan. Ini siapa? Metaf Ibrahim. Kemarin kan kalau di Bangkar mau di ini Dunas, saya bilang ini udah siapa korban tidur di situ kan? Itu minumnya.
di hotel. Belum dia kalau mau Ketemu yang nyuruh. Aduh, aku dulu aku lihat apa? Enggak lo. Mister. Kalian. Iya. Kacamata, alas snorkeling, tas untuk peralatan barang-barang dia, waist bag, terus sama pakai celana boxer, sama kaos, terus sama sabuk-sabuk untuk ngegantung ikan, sama beserta talinya juga. Dan juga sebelum dia pergi itu, dia sempat ngasih tahu bang sama saya bahwasanya dia itu cedera di kaki selangkang sebagian kiri. Karena emang saya kan ada janji sama dia sebelumnya untuk mau berenang bareng, tapi dia ngomong belum bisa karena kakinya lagi sakit. Alhasil dia nyelam aja. Cedera kaki sebelah kiri. Selangkang kaki sebelah kiri. Dan juga dia punya riwayat disleksia bang, di bagian otak sebelah kiri. Disleksia. Ya, dia itu semacam kayak vertigo lah ibaratnya gitu, kayak vertigo, dan juga ngaruh di ingatan bang. Dia katanya agak susah mengingat sesuatu bang, kayak sering lupa katanya. Dia ngomong sama saya, cuman ya itu tadi, semuanya dia ngomong katanya nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja. Ya kita sebagai pengelola percaya aja kan bang, karena emang dia udah ngomong dia nggak apa-apa, nggak ada masalah untuk pergi menyelam itu, walaupun kita udah himbau untuk istirahat dulu hari ini, cuman kata dia nggak apa-apa, dia bisa. Kurang lebih seperti itu bang. Kalau untuk papan surfing aja tinggal, dia nggak bawa di ini. Berarti dia yang dibawa tinggal ini peralatan snorkeling sama panah ya? alat panahan. Kita dapat informasi bahwa ada salah satu turis yang menginap di Hotel Mios di hari kemarin pukul siang pergi melaut memakan ikan. Sampai sore tidak kembali dan pihak hotel baru melaporkan tadi pagi pihak yang berwajib. Setelah mendapat informasi kami pihak BPBD, kepolisian dan terkait lainnya ke lokasi pada siang ini, dan alhamdulillah korban atas nama Leo Bautami, warga negara Prancis yang telah menginap di Hotel Mios selama 15 hari, diketemukan jam 14 tadi dari siang oleh nelayan. Dan saat itu kami sedang berada di lokasi dan terus mengevakuasi korban ke Puskesmas Pesisir Tengah. Kemungkinan besar korban berangkat jam 13 kemarin, hari Minggu ya, tanggal 28, pergi memanah ikan. Yang tidak tentu sebab mungkin hal-hal tertentu melihat tenggelam. Dan tadi jam 4. Aduh. Masih di hotel.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Seorang turis Prancis diduga hilang di pesisir barat Lampung saat menyelam. Turis dari Prancis yang diduga hilang di pesisir barat Lampung tersebut diketahui bernama Leo Bautami, 25 tahun. Daniel Arianto, pengelola penginapan Villa Mios Bungalows Pesisir Barat Lampung, mengungkapkan korban sendiri di penginapan tersebut sejak 10 Juli yang lalu. Dijelaskannya, kejadian tersebut berawal pada Minggu 28 Juli 2024. Sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat keluar dari Villa Mios Bungalows dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna merah. Saat itu korban membawa peralatan memanah, menyelam, dan berpamitan kepadanya untuk memanah ikan di sekitar walur. Menurutnya, korban sudah sering menyelam dan memanah ikan, tetapi biasanya dia sudah kembali di penginapan paling lambat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, karena korban tidak kunjung pulang. Kemudian pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, ia mencari keberadaan tamunya itu. Namun tidak juga ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Pantauan di lokasi saat ini pihak kepolisian sedang melakukan olah TKP. Sementara itu juga Tribuners, Polres Pesisir Barat sempat melakukan olah TKP tempat motor turis asal Prancis ditemukan. Aparat kepolisian masih melakukan olah TKP di lokasi tempat ditemukan motor turis mancanegara asal Prancis, Leo Bautami, 25 tahun, yang diduga hilang saat menyelam di pantai Walur, Pesisir Barat. Menurut pantauan Tribun Lampung di lokasi saat ini, aparat kepolisian dari Polres Pesisir Barat sedang melakukan olah TKP tempat ditemukan motor korban. Terlihat pihak kepolisian memeriksa barang-barang korban yang tertinggal di dalam motor tersebut. Nampak dari dalam motor korban ditemukan baju kaos, dompet, serta identitas korban. Begitu juga warga sekitar mulai berdatangan di lokasi mengetahui adanya turis mancanegara yang hilang. Enggak lo. Kacamata, alat snorkeling, tas untuk peralatan barang-barang dia, waist bag, terus sama pakai celana boxer, sama kaos, terus sama sabuk-sabuk untuk ngegantung ikan, sama beserta talinya juga. Dan juga sebelum dia pergi itu, dia sempat ngasih tahu bang sama saya bahwasanya dia itu cedera di kaki selangkang sebagian kiri. Karena emang saya kan ada janji sama dia sebelumnya untuk mau berenang bareng, tapi dia ngomong belum bisa karena kakinya lagi sakit. Alhasil dia nyelam aja. Sebelah kaki sebelah kiri. Selangkang kaki sebelah kiri. Dan juga dia punya riwayat disleksia bang, di bagian otak sebelah kiri. Disleksia. Disleksia. Ya, dia itu semacam kayak vertigo lah ibaratnya, kayak vertigo, dan juga ngaruh di ingatan bang.
dia katanya agak susah mengingat sesuatu bang, kayak sering lupa katanya gitu. Dia ngomong sama saya, cuman ya itu tadi, semuanya dia ngomong katanya nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja. Ya kita sebagai pengelola percaya aja kan bang, karena emang dia udah ngomong dia nggak apa-apa, nggak ada masalah untuk pergi menyelam itu. Walaupun kita udah himbau untuk istirahat dulu hari ini, cuman kata dia nggak apa-apa, katanya dia bisa. Kurang lebih seperti itu bang. Kalau untuk papan surfing aja tinggal, dia nggak bawa di ini. Berarti Dia yang dibawa tinggal. ini peralatan snorkeling sama panah ya? Alat panahan. Baik, Rumuners, untuk kabar terbarunya, Leo Bautami, turis asal Prancis yang diduga hilang tenggelam saat menyelam di pantai Walur pesisir barat, akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Puskesmas Kroy untuk mengetahui penyebab kematian korban. Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pesisir Barat mengimbau kepada masyarakat jika menemukan turis asal Prancis yang diduga hilang di pantai Walur agar segera menghubungi pihaknya. Sekretaris BPBD Pesisir Barat Herman Syah mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Basarnas Tanggamus terkait hilangnya turis asal Prancis tersebut. Adapun upaya pencarian yang dilakukan sementara ini baru menyusuri pinggir sekitar pantai Walur. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat jika menemukan tanda-tanda keberadaan korban agar segera melapor ke pihaknya. Ketemu yang ini loh. Salah satu turis yang menginap di Hotel Mios dari kemarin pukul siang pergi melaut memar ikan, sampai sore tidak kembali dan pihak hotel baru melaporkan tadi pagi pihak yang berwajib. Setelah mendapat informasi kami pihak BPBD, kepolisian dan terkait lainnya ke lokasi pada siang ini dan alhamdulillah korban atas nama Leo Bautami, warga negara Prancis yang telah menginap di Hotel Mio selama 15 hari, diketemukan jam 14 tadi siang oleh nelayan. Dan saat itu kami sedang berada di lokasi dan terus mengevakuasi korban ke Puskesmas Pesisir Tengah.